الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه كالسلك والغفار ربنا تسلل واجعل نفسنا وما نجعل الأجمعين إلى سميا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع بقلب لا يخشى ومن السلة يدعون بالله يستنجب لها اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء Muslimin yang dimuliakan Allah bahwa itu yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita hadir di majelis ilmu banyak berkah semoga malam hari ini yang Allah muliakan dimudahkan Allah kita akan semoga Allah setiap jadikan ilmu untuk kita apa ada buat kita Allah Subhanahu wa taala. Selamat salam semoga terlipat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kepada Bulan atau Liga kewajiban kita yaitu subah beliau kita hidupkan banyak yang hanya sekedar memperingati hari Rabiul Awal. Tapi jauh lebih penting dari itu sebenarnya adalah tanda apa seseorang itu mencintai Nabi apa tanda-tandanya kita sudah kuliah apa bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kalau Allah berkata kalau dirimu itu guna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kalian kalau mau mencintai Allah ikuti aku karena itu yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi sebenarnya ini dikerjakan antara Allah tambah cinta kepada kita. Sama halnya mendefinisikan sesuatu itu sebuah nama itu pengaruhnya luar biasa. Ketika definisi super adalah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Itu buat kita tidak termotivasi karena cuma itu definisi itu ibaratnya luar biasa. Sama mendefinisikan makhluk dengan definisi dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Akhirnya ketika ada yang makhluk orang ngomong, tidak apa-apa ya. Tapi ketika makhluk itu diciptakan, makhluk dibenci oleh Allah. Jadi makanan dalam Islam itu ada dua potensi yang sama. Mana itu anu fastanibu. Semua yang aku lakukan jauhi sejauh-jauhnya. Larangan itu dua kemungkinannya. Satu itu haram, mutlak berarti dengan kalimat hurrima. Misalnya hurrima, alaihi wanita wa damu wa lahmul khinzir. Ini jelas kalimatnya hurrima. Ada larangan itu maknanya bukan haram, tetapi apa? Larangan itu bukan haram, tetapi makruh. Makruh gitu. Contoh makruh ya. Misalnya yang pakai kalimat yang kerohu paling gampang. Karena makruh itu karena yang kerohu makruh. Ada kalimat tadi yang jelas kalimat haram itu misalnya begini. Inna Allah yakrahu kulla ja'dhari mutakabbir. Allah membenci setiap orang yang bekerja keras dan sombong. Bekerja keras itu bagus, tapi kalau kemudian dia sombong, dia dibenci. Yang benci siapa? Allah tadi. Inna Allah yakrahu, Allah membenci, Allah memakruhkan, Allah benci. Jadi dunia sangat ratus dari dunia. Hibarul fil nahar, jifatul fil lail. Kalau kita kerjanya itu kayak apa? Yang nggak punya kesel, biar yang malam-malam barang-barang itu keledai. Keledai itu digambarkan hewan yang nggak punya apa ya? Jadi jauh sampai kesel lah. Sampai kesel belas. Jifatul fil lail, malam hari seperti bangkai. Namanya bangkai kalau dia larang HP ini motor itu tetap nggak tarik subuh-subuh ini pakai.
Alimun bi umuri dunia, jahilun bi umuri akhirah. Pandai bicara tentang dunia ini, fasih ya. Tapi jahil bi umuri akhirah. Bacaan sholat kita nggak tahu, ya. Baca Quran nggak bisa. Oh, Cina. Jadi orang itu bisa bermakna makruh dengan kalimat kariha, atau makruh sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya. Misalnya, Nabi SAW yuhibbut tayammuna. Jadi lawannya benci apa? Cinta. Lawannya cinta, ya benci kan? Berarti kalau ada kalimat innahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna, adalah Nabi selalu menyukai mulai dengan kanan. Ya. Beliau memakai baju sebelah kanan, sebelah kanan, mandi sunnah, mandi janabah pun masuk di sebelah kanan dulu. Termasuk minum dengan tangan kanan. Berarti minum dengan tangan kiri hukumnya apa? Haram atau makruh? Makruh. Berarti makruh orang ngomong. Ya, kalau definisikan makruh orang ngomong ya tadi gambarnya. Makanya sekarang banyak ya kesalahan-kesalahan yang biasa. Misal dengan besok hari Ahad ada undangan walimahan, ya, sebagai partai, ya, nggak ada kursi di tempat itu, ya, kursinya hanya kursi amung-amung 2 tak, makanannya kelas malam, ya, orang makan semua, ngambil ada yang sate, ada yang tengkleng, ada yang macam-macam langsung segalanya makan. Kemudian makan sambil berdiri. Ini sunnah pada ini dibenci nggak sama Allah? Dibenci. Dan makan dengan tangan kiri ini sudah kehilangan sunnah, dibenci oleh Allah. Nggak minum dengan tangan kiri ini, apalagi plus tambah tuh soalnya ya, kalau makan terasa nih, itu double ya. Mesti makan makan yang bagi sih makan. Jadi hal-hal yang makruh itu definisinya itu agar kita tidak meremehkan itu, tapi dikembalikan kepada hal yang paling pasti benci gitu. Hidup itu kan mencari cintanya Allah dan Rasulnya yang lain, jangan mencari murkanya Allah dan kebencian. Memang iya, kalau dikatakan maka nggak haram, nah ini memang iya, definisi itu akan berdampak kepada bagaimana penyikapan kita. Kalau kita berprinsip makruh itu dibenci, insya Allah pakai hati-hati. Ya. Itu kalau larangan kadang haram, kadang makruh. Kalau perintah, yang pertama wajib dipahami al-amru fil asya'i wujub. Aslinya perintah itu wajib. Nanti menjadi nggak wajib itu berarti level di bawahnya apa? Sunnah. Sunnah ya. Misal Nabi mengatakan tentang perintah yang sifatnya sunnah ya. Laula an asyukka ala ummati la amartu bis-siwaki inda kulli sholatin aw inda kulli wudu'in. Andai tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mau sholat atau ketika berwudu. Itu perintah, tapi di mana ya Pak? Sunnah. Oleh para sahabat karena lafaznya laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak membebani umatku. Nah, itu berarti kan sesuatu yang perintah tapi dipakai sunnah. Jadi definisi itu pengertiannya luar biasa. Kalau sunnah berarti dipahami sesuatu yang menandakan kecintaan Allah, kita akan semangat menjalankan sunnah. Jadi kul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jadi benar-benar perintah sholawat itu ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat begitu ayat itu ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami tahu bagaimana cara kami bersolawat. Dan Nabi ngasih redaksi kul katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau fil alamin innaka Hamidum Majid, ada redaksi lain ya.
Itu satu-satunya redaksi sholawat yang maksud dari Nabi. Ya. Adapun yang lain yaitu buatan manusia, buatan ya yang dipaparkan oleh siapa? Mau Jibril, pinggir gunung, apa ayat dengan apa? Sholawat pembuka, asgir ya. Itu ya, redaksinya bukan dari Nabi, ya dari Nabi tadi yang salah tadi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di Indonesia, orang Indonesia ya, dalam mazhab Syafi'i, ulama Indonesia ya, ditambah Sayyidina dan bagaimana hukumnya. Nah ini argumentasinya punya masing-masing itu, yang tambah Sayyidina itu biar nggak jangan apa ya Pak? Apa jangan? Hah? Nggak sopan ya. Misalnya ngomong Pak, kue harus makan. Asal ya Pak, asal ya. Belum masuk sama orang tua aja nggak boleh jaga, apalagi sama kanjeng Nabi maka ditambahi Sayyidina. Nah, itu alasan bagi yang menambah dengan kalimat Sayyid ya. Nah ini kalau debat ya nggak ada ujungnya nanti ya. Yang pakai Sayyidina alasannya memuliakan ya. Yang tidak alasannya beginilah Nabi dulu ketika ditanya bagaimana cara berselawat, dia sudah tidak Allahumma sholli ala Sayyidina, tapi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini memperbanyak selawat memang bagian dari perintah Allah. Man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyra. Saya berselawat sekali kepada Rasul, Allah berselawat untuknya 10 kali. Ini yang keliru ini, yang gampang membid'ahkan orang sholawatan, tapi nggak pernah baca sholawat. Ini kadang yang salah di sini. Ya, mengatakan orang lain, wah itu alul bid'ah bukan sholawat, tapi dia nggak pernah baca sholawat. Itu sama dengan komentarin orang Ramadan baca Quran pakai speaker. Ya, dan terus dibahas sombong bener deh, ya baca Quran nggak pakai speaker, tapi dia nggak harus komen begitu. Ini kan namanya nggak sumput unsur cowoknya gitu ya. Kalau nanti kita sunnah Nabi ini dianggap sebagai sebuah hal yang akan menandakan kebaikan dan kecintaan Allah sehingga lebih semangat ya. Itu benar-benar meluruskan aja karena masih Rabiul Awal ya, temanya Maulid Nabi kan, kalau Rabiul Awal. Baik, kita masuk ayat keempat. Sudah dibahas kemarin, cuma belum tuntas ya. Yang baru bergabung, kita membahas surat At-Tolak ya. Ada yang baru pertama kali ngaji, belum nikah harus bahas cerai ya. Nah ini ilmu dalam Islam itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu harus dimiliki sebelum bicara, sebelum mengamalkan sesuatu ya. Jadi tidak mencari kalau justru ini yang harus diilmui karena tidak ada garansi masa depan. Kita tidak pernah tahu maksudnya. Allah saja yang tahu bagaimana takdir kita. Maka pastikan kita sadarkan takdir itu dengan ikhtiar yang mengilmui. Memang rumah tangga itu ikhtiarnya, karena itu bisa mendolito. Ya, cari ujungnya itu garwo, sikarane, yomo. Ya jangan sampai pedot Pak. Kalau keinginan harus kuat seperti itu. Cuma kalau syariah itu membahas, itu berarti memang sesuatu itu akan terjadi. Maka dikasih ilmunya sama Allah. Begini loh, kalau nggak harmoni, solusinya ini. Nah, kemarin sudah membahas ya. Jadi kalau insya Allah cerainya karena saling mencari ridhonya Allah, ya Allah kasih apa janji. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang cerainya karena takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Ini ayat ini bab cerai Pak, bukan bab yang lain. Nanti boleh diartikan makna yang kedua. Jadi makna pertama kebalikan, konteksnya apa? Teksnya apa? Cerai ini. Cuma kita kan sering kan, faedah takwa satu, siapa yang bertakwa diberi solusi ketika dapat masalah. Itu umum.
Yang asli ayat ini nyambung dengan bab talak. Kalau sudah mau habis masa iddah, lelaki harus tegas, mau dipertahankan atau lepas. Kata Allah, kalau pertahankan jangan ulangi yang kemarin membuat kamu menjatuhkan kalimat talak. Tapi kalau kamu lepas, fariquhunna bil ma'ruf, lepas dengan cara yang baik. Nanti semua dikasih solusi. Sudah ada contohnya kemarin siapa? Zaid bin Harisah cerai dengan Zainab binti Jahash. Dua-duanya karena takwa kepada Allah. Zainab akhirnya dapat ganti yang lebih baik dari Zaid, yaitu Rasulullah. Zaid dapat ganti yang lebih pas, ya, karena sekufu, ya, Ummu Aiman, dan kelak punya putra namanya Usama bin Zaid. Jadi takwa ini begitu, solusinya selalu ada dari Allah. Jadi kuncinya takwa. Ya, maaf ini bukan mencari cerai ya, ini pemerintah kalau memang harus bercerai pastikan karena taat kepada Allah, bukan untuk lebih orang lain. Ayat keempat ini nanti ada kaitan pembahasan fikih, agak panjang fikih, beda pendapat. Wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum Wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum, dan perempuan-perempuan, ya, yang sudah tidak bisa haid. Apa berarti? Menopause. Perempuan-perempuan yang ditalak dan sudah tidak haid, ya, itu tentu kalau kamu bingung hitung iddahnya, kan sudah nggak haid, Pak. Padahal kalau orang haid itu sebagai patokan iddah, iddahnya berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci, beda-beda perempuan ya, salah satu ini. Kalau perempuan yang ditalak itu sudah menopause, gimana hitung masa iddahnya? Itu saja, faidah tubuh salah satu asyur, maka iddahnya adalah 3 bulan, ya. Wallati lam yahid, demikian pula perempuan yang belum haid. Ya. Ini ada yang mengatakan remaja atau anak-anak bahkan ya belum haid menikah, ya, kemudian dicerai, ya, maka iddahnya karena nggak pernah haid ada 3 bulan. Ya. Sebagaimana riwayatnya, Aisyah dinikahi Rasulullah di usia berapa? Nah, kemudian dikubur setelah haid kan? Ya, 9 dalam sebuah riwayat ya. Ini barangkali kalau disampaikan di Indonesia jadi masalah, karena urufnya orang Indonesia menikah itu usia berapa perempuan? 19, laki-laki 20 ya mungkin ya. Itu urufnya Indonesia. Sehingga syariah itu kadang memang sesuatu itu uruf penting diperhatikan, penting ya, karena tidak cuma boleh dan tidak boleh, tapi itu ya apa di masyarakat dalam pandangan yang baik apa tidak. Kayak kalau bapak ini, jangan kalau maaf ya, buat jangan ada bapak itu ya, kemudian istrinya menikah, bapak itu masih seger usia 40, istrinya meninggal ya. Bapak ada iddahnya nggak? Nunggu 4 bulan 10 hari nggak? Bapak-bapak itu boleh dari Imam Ahmad. Pagi hari istrinya meninggal, sudah pasang perapat, sore hari dipakai walimah perapat. Itu dijawab dari masalah. Ibu diobong katanya sama mantan mertua. Ini fikirnya lah bahasa, nggak apa-apa fikirnya itu, Pak. Tapi urusnya maka patut, ya. Bujuknya kayak mati, seperti kuburan aja kalau Pak. Luas itu. Malah sore pesta nikah, malamnya bulan madu kan. Itu nggak salah, fikirnya nggak salah. Cuma urus pantasan itu layak diperhatikan. Ya. Ini bab tentang. Jadi memilih sesuatu itu tidak cuma boleh dan tidak boleh, ya, kepantasan penting. Dulu saya pernah membahas perihal pakaian. Ayatnya jelas, khudhu zinatakum, ya, pakailah pakaian yang
baik. Ya, terutama ketika ke masjid. Ya. Kalau dalam Islam itu ada begitu aturannya, nggak ada modelnya apa. Nah, maka kebanyakan keurus model itu. Namun Jawa itu jalannya ada kata-kata ajiling, ajiling diri soko englati, ajiling rokok, soko usono. Itu cara Jawa nama. Wong Jawa patut deh, nek nyumbang pakainya apa? Hah? Pakai KRN. Saya pernah lihat sendiri. Ya, orang ini mesti kaji, pakai dalil debat sampai saya itu. Yang di waktu itu orang senang itu dong. Ya, nyumbang pakai celana naik gunung musim sakura orang itu. Kemudian ada rantainya kan, berarti kan. Karena naik gunung ya, jatuh kan dia ketemu kan, dikasih rantai. Dulu itu bang, karena gunung apa itu, ini jadi diri. Harus pakai dalam, nggak ada dalilnya. Menyumbang harus pakai celana apa itu, cuma patut ya itu di masyarakat kita kan. Jadi yang sedikit untuk belajar sesuatu itu nggak harus dengan dalil ya. Tapi uruf itu juga ada kaitan nanti kalau mau lebih jauh ada muhakam. Ya, ada kebiasaan setempat itu bisa menjadi hukum. Hukum apa? Yang berlaku hukum kepanasan, kepatutan tadi. Boleh nggak nyumbang pakai kata tulisannya harus jogging pagi? Ya boleh, cuman kurang patuh gitu ya, kurang patuh. Jadi tentang fikih itu nggak hanya boleh dan tidak, atau sepatutnya juga begitu ya. Jadi, tapi ada beberapa pesan tadi. Wa'ulatul ahmal, adapun perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil. Jadi maaf, rumah tangga itu macam-macam. Mungkin baru sebulan nikah, Allah, ya cerai, ya istri suaminya mungkin maaf kecewa atau bagaimana, ya terus cerai istri ini. Maka kalau sudah cerai, ya, iddahnya panjang gitu kalau dalam ayat ini. Wa'ulatul ahmal, perempuan yang dicerai, baik cerainya karena mati, cerai karena meninggal, misalnya baru anak-anaknya. Ya, zaman dulu ada Julaibib, zaman Nabi benarnya langsung ada panggilan jihad. Julaibib berangkat jihad, akhir Pak, Masya Allah. Ya, itu andai kata istri Julaibib itu ya, ditinggal pergi dan kemudian telat haidnya, kemudian datang ke apotek beli tes pack itu. Ya, kalau misalnya sudah ada zaman dulu, kemudian garis 2 hamil iddahnya itu 9 bulan sampai istrinya Julaibib melahirkan. Iddahnya wa'ulatul ahmal, perempuan yang cerai karena tadi hamil aja dulu dan ayat dokna hamlahuna, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan anaknya. Panjang Pak ini, panjang banget kan ya, sampai 9 bulan. Padahal kalau nggak hamil ditinggal mati suami, iddahnya berapa? Antara ashhurin wa ashra. Ya. Jadi kalau mati cerai mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Cerai mati ini, nggak cerai nanti talak rezeki talak 1 maka 3 bulan. Kalau cerai karena talak bain 1 bulan nanti dalam syariat itu. Satu bain itu yang nggak bisa balik lagi kecuali dengan dinikahi oleh lelaki lain. Waman yang takilah, siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra. Kalau kemarin yaj'al lahu makhraja. Kali ini siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan siapkan, Allah akan berikan kepadanya kemudahan, akan jadikan urusannya jadi mudah. Nah, ini janji untuk siapa? Janji untuk lelaki yang memudahkan urusan perempuan atau istrinya.
Jadi idahnya diperhatikan ya. Nah, semasa-masa idah inilah nanti di ayat ke-6 ada namanya nafkah. Liyunfik hendaklah mengeluarkan nafkahnya para suami yang bercerai istrinya. Nah, ini nafkah apa namanya? Nafkah masa idah. Nah, ini mengembang permasalahannya artinya meluas ya, dari sekedar urusan masa idah, termasuk ini tentang hukum nanti. Bagaimana kalau menikahi wanita sudah hamil? Ya. Ini kalau soal fikir, insya Allah gampang lah soal fikir itu. Tapi ini mari kita supaya jauh lebih luas. Jauh lebih luas itu ini maaf kasus ketika perempuan hamil di luar nikah. Apakah boleh menikahinya? Karena ayatnya itu perempuan itu idahnya adalah apa? Sampai melahirkan. Apakah boleh dinikah ketika dia belum melahirkan itu? Nah ini kalau Pak Fikir nanti memang lebih simpel, ada beda pendapat. Tidak kita milih pendapat mana yang kita mantap saja. Tapi harus diingat bahwa zina itu perbuatan yang sangat kecil. Tidak ada perbuatan yang Allah larang mendekatinya kecuali zina. Kalau membunuh, Allah hanya mengatakan wala taqtul, jangan kamu bunuh, mencuri wala tasrik. Bahkan syirik aja wala tusyrik. Tapi zina karena sudah tidak mungkin tanpa mengantar. Ya. Maka Allah firman-Nya wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Kenapa Allah untuk mendekati nanti dalam tafsirnya, dalam hadis yang Nabi menjelaskan itu setiap organ tubuh itu berpotensi zina. Maka zina ain, zina mata adalah memandang. Ya. Ali bin Abi Thalib itu kan pernah digonceng Nabi, ya di belakangnya. Ya. Kemudian tiba-tiba ada perempuan minta fatwa sama Nabi bertanya. Mungkin perempuan itu tidak pakai cadar ya. Ya. Perempuan cakep gitu. Tapi nilai ahli, waktu itu mau sampai itu. Ini mungkin belum jadi mantunya Nabi ya. Jadi mantunya atau ditegur di channel begitu. Ya. Terus ahli itu terpana gitu ya. Nabi kemudian tersenyum, kemudian memalingkan pandangannya. Latut bibutat delapan delapan. Fa'inna latahuna walaysa lana asaliya. Jangan kamu ikuti pandangan demi pandangan yang berhak. Maksud Jawa rezekimu di pandangan pertama, yang kedua pandangan berikutnya itu sudah menjadi dosa. Tidak boleh, tidak halal untukmu. Memang tidak ada Pak, tidak dapat boleh menafsirkan pertama itu berarti tidak ada itu. Sebagai tafsirnya ya. Tafsir normalnya nggak ada tafsirnya ya sudah, pokoknya sekilas saja nggak sengaja kan mengajak sudah bukan pandangan. Kenapa? Itu awal mula dari zina sebenarnya. Kemudian zina dari mata turun ke mana? Turun ke hati ya. Turun ke hati naik lagi ke mana? Kepala ya. Akhirnya yang ada strategi ini. Strategi pertama PP tebal pesona ya. Dia membuat kuat-kuat ya, yang mengajak kepada kebaikan malam hari, kemudian ya sudah persiapan ambil wudhu ya, karena sudah punya nomornya kan ya, tahajud dulu ya, Allah sedang turun ke langit dunia, itu kan tempat pesona namanya. Itu kan akal yang mengajarin kan, bergerakan tangan, nanti gerakan kaki menemui yang paling berbahaya kata Nabi ketika embernya masuk dalam sumur. Itulah zina yang sejati yang sebenarnya. Tapi piranti menujunya itu banyak sekali. Maka bapak-bapak yang punya anak perempuan itu sampai sama Nabi ini detail-detail ya. Tidak ataku kalau ada yang ke rumah bapak-bapak ya, seorang lelaki mimman tardawna, kalian tahu kualitas agamanya, tahu kebaikan akhlaknya, dan kalian tolak, maka fakta di saat tunggulah apa? Fitnah. Apa fitnahnya?
Bedanya zina kata para ulama. Ya, bedanya itu zina. Ya. Jadi sudah ada yang datang, ya kita ngerti. Nah, bagaimana kalau ukurnya? Kalau ukurnya apa? Kalau kita baik agamanya, ya pada sholat kan Pak. Ya, sholat ya. Saya pernah punya cerita kawan saya ini orangnya yang bagus mentalnya, mental apa ya, ya orang yang ingin lebih lah gitu ya. Mental pejuang lah gitu ya. Dia menikah itu kemudian pede banget ya, minta yang S1 hafidhah hafal Quran. Kebetulan ada, Masya Allah ya, S1 di kampus negeri hafal Quran gitu ya. Si perempuannya juga nggak keberatan karena hewan itu punya semangatnya gitu ya, yang menyala-nyala ya. Sekarang kan lagi menyala lagi menyala-nyala gitu. Nah kakaknya ini di Solo kejadiannya ya, teman sendiri. Kakaknya ini nggak langsung menerima, Dek, jangan dilanjut dulu ya. Kakak mau lihat dulu dia ngekos di mana ya. Dia karena masih mahasiswa ya. Setelah lulus pastinya belum apa ngekos di mana. Info dari gurunya ngekos di sana tak dicari bener. Ditolongnya cuma 3 suku. Ini calon suami adikku, nek bener ini mesti subuh ya, berjamaah aja. Hari pertama ditolongi, nggak ada Pak, nggak ada di masjid itu. Waduh, ini calon adik ipar, nggak ada di masjid itu ya. Iparnya di kos Pak, ternyata didodok baru bangun. Ini kakak yang baik ya. Besok jenengan boleh praktekkan kayak dilamar, ada dulu dalamnya ini Mas. Kalau catat Bapak Pundi Pangeran ya, baik Pangeran sama Islamik dia sampingnya cedak masjid di masjid langsung disurvey Pak pagi harinya sedang ke sana. Nek dia sukuan apalagi ngarep dewe insya Allah jalan mantu sholat ya. Tapi nek gak muncul Pak terus ditelepon orang jalan sebelum itu tinggalkan. Karena tidak soleh sama Allah saja berarti begitu kan, karena hadisnya Nabi mengkoyaha fahuwa liwasiwaha atia, siapa yang meremehkan sholat putri kita yang diremehkan nanti digampang Pak manusia maaf ini tunjuk kan gitu. Nah jadi sudah datang agamanya baik, akhlaknya baik kan, hak belum minallahnya sholat kan, hak belum minallahnya akhlak baik sama orang itu, muamalahnya oke, ya, nggak pernah khianat, jujur, makanya baik tanggung jawab. Kalau dikandung dalam satu kalimat, soleh. Nah, jadi rojul soleh itu merangkum semua kriteria, ya, soleh itu. Ini kalau ditolak lah, ada fitnah yang dikatakan Rasulullah. Fitnahnya apa? Bisa zina, karena nggak ada saluran. Bisa tidak ada yang melamar lagi berikutnya. Maaf ya, jadi perawan ini maaf, ini satu hadis ya. Peristiwa lain, nah ini juga haknya orang tua nanti kalau punya pertimbangan lain, maaf ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib didatangi pembantu Nabi. Ya maaf, redaksinya saya nggak hafal, bahasa Indonesia kan nggak hafal. Ya, wahai Tuhan Ali, sudah tahukah kamu Fatimah dilamar loh? Ya, beberapa orang mendatangi Rasulullah untuk melamar Fatimah. Rasulullah tidak berkenan. Siapa tahu Rasulullah itu kamu dan gitu ya, cepat sacet lah gitu ya. Kemudian Ali yang malu, saya tak punya bahan, malu saya itu. Tenang saja, nanti ada solusi dari Rasulullah. Ini membantu ini, Masya Allah mungkin agak akrab sama saya tidak Ali. Mantaplah saya ini, Ali bin Abi Thalib. Dan sebelum saya cerita Ali, nanti ketahuan siapa yang melamar Fatimah. Abu Bakar pertama. Abu Bakar Pak. Nabi tidak jawab. Berarti Abu Bakar tidak jawab itu berarti tidak berkenan Pak. Orang itu, pripun ya Rasulullah Pak. Betul-betul siap betul-betul. Kurang ajar sebenarnya ya. Rasul tidak jawab, sudah selesai urusan kan? Ya, nah,
Umar masuk Mama Fatimah. Umar masuk itu. Siapa saja nggak ingin dianggap sebagai ahlul bait, nanti cuma semuanya mengingat. Sangat nggak terjawab itu. Akhirnya Ali, Bismillah, komandannya Bismillah. Ada judul buku Upinnya Engkau dengan Bismillah. Bismillah komandannya datang. Ini dalam sirah Nabi, nanti saya punya buku sirah yang bahas ini, judulnya Sirah Nabawiyah Karena Dr. Muhammad Ali As-Solabi. Itu bukunya keren, tebalnya 1000 sekian halaman itu ya. Syekh Ali As-Solabi itu bagus, ya ada hikmahnya. Ali ceritakan mantap yang soleh ada dalam rumah Nabi. Ya, ada apa wahai Ali? Ali nggak bisa jawab. Terus gini Paul, padahal Ali itu biasa tinggal di rumah Nabi, saya dulu di rumah Nabi itu. Apakah aku ingin melamar Fatimah? Itu bahasa Nabi. Ya ya Rasulullah, tapi saya tidak punya mahar. Bukankah kamu dulu saya kasih baju perang, baju besi? Ya masih ya Rasulullah. Di mana? Di gudang. Ya ambil. Diambil, ya nikahilah Fatimah dengan mahar yang kamu miliki ini. Maharnya itu baju pakaiannya itu pun dikasih Rasulullah, hadiah dari Rasulullah. Kemudian menikahlah ini. Ini juga boleh Pak, jadi kalau jenengan mungkin siapa saya yang melakukan kesolehan Bapak ya sama Umar. Dua-duanya lebih baik daripada Ali. Nah ini kalau ada pertimbangan khusus, bukan pertimbangan agama. Ya. Mungkin Rasulullah ingin dapat yang sepadan dari sisi usia. Tapi diungkapkan, jadi kan ada ungkapan bisa aja banyak kemungkinan. Yang jelas kayak bicara kesolehan. Makanya ada sebenarnya tadi, kalau kamu permasalahkan kesolehan dan akhlaknya, padahal itu baik, kamu cari-cari. Ya, keburukannya dia jadi fitnah nanti. Ini lebih nggak bahas ngomong Abu Bakar kamu kurang soleh nggak masuk ke saya tidak, tapi diam karena ada pertimbangan lain. Ini Pak, jadi nanti ada yang lamar kemudian yang lamar itu ya ngaji kemudian jangan nolak dan ini juga punya dalil juga. Kamu nggak tahu kalau Rasulullah pernah nolak Abu Bakar. Jadi jangan saklek memahami sebuah peristiwa dengan satu sudut pandang. Hadis itu punya apa dicari ya, babnya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ini tadi kembali ke zina ya. Jadi kalau ada hampir kedua, bagaimana fikihnya? Kalau fikih klasik, ya, fikih klasiknya jumhur ulama melarang wanita hamil kedua dinikahi sebelum istibra sebelum melahirkan. Ya. Illa Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i, dia membolehkan ya wanita yang hamil kedua ya, yang apa male accident ya bahasa kerennya ya hamil kedua ya. Ini kalau dalam bentuk Syafi'i boleh menikahinya, ya. Baik itu lelaki yang menzinainya atau bukan yang menzinainya. Ya. Alasannya boleh pakai surat An-Nisa. Nah, ini kan ada ini mulai juz akhir tidak sopan ya. Surat An-Nisa. Intinya dari surat An-Nisa itu saya nggak hafal ayatnya itu berapa. Allah menyampaikan walau ada itu. Jadi selain wanita yang disebut itu kan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh. Haram kalian menikahi ibu kalian, ya, anak perempuan kalian, bule kalian dari jalur papa, ya. Itu berarti kan mahram namanya. Nah, dihalalkan mawaro ada yang selain wanita yang disebut di atas boleh dinikahi. Imam Syafi'i pakai kaidah ini karena perempuan yang hamil juga tidak dibahas di ayat itu berarti boleh dinikahi. Itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apakah melapor? Dan beliau itu fakih luar biasa. Ya, bahkan Imam Ahmad saja mengakui dulu fikih itu gelap.
kemudian Allah munculkan Syafi'i sehingga menjadi terang. Lalu Syafi'i luar biasa, beliau selain pintar, lebih beruntung lagi muridnya itu Masya Allah produktif, maka banyak fikih-fikih itu daripada Syafi'i. Ya, produktif, nulis gitu. Nah, Imam Syafi'i alasannya itu. Nah, di Indonesia memakai madzhab Syafi'i. Dan di Indonesia ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Ya, itu bukan modifikasi merubah hukum sebenarnya, itu mengambil hukum kemudian disesuaikan dengan realita Indonesia. Karena orang minim ilmu, yang nikah gak ada kuliah pernikah dulu dan lain sebagainya. Nah, ini dia dengan kasus kemarin lah. Talak 4 kali, 10 kali selama gak dijatuhkan di depan pengadilan, menurut KHI kompilasi hukum Islam tidak jatuh talak. Kecuali talak sedangkan talak di depan pengadilan, maka jatuh talak 1. Jadi bukan ngajarin untuk meremehkan soal ucapan talak, tetapi dalam kompilasi hukum Islam ini kaitan dengan kondisi masyarakat. Sama dengan ini. Ya, jadi menikahi wanita hamil duluan itu kalau pelakunya yang menikahi mereka berzina, ya itu boleh dinikahi dengan syarat sudah taubatan nasuha. Ini kunci nomor 1. Laki-laki harus diberitahu perbuatan jenengan ini adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Taubat, harus taubat, benar-benar menyesal, khilaf kemarin itu, kemudian terjadi dan akan mengulangi, boleh dinikahkan dalam benar Syafi'i. Dan ia diatur oleh Indonesia, boleh. Bahkan nanti kalau kemudian punya anak, kalau dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ini, anak berhak mendapatkan warisan. Nah, ya. B. Kalau membantu aturan negara. Kalau mengacu pada fikih klasik, ya, nanti yang dipakai hukum klasik ada kaidah nanti, ya apa namanya, bahwa pendapat hakim itu rafa'al khilaf. Pendapat hakim kenapa harus diikuti? Karena itu akan menyelesaikan perbedaan pendapat. Sama dengan mau Idul Fitri, Idul Adha ikut Saudi apa enggak? Nah itu kalau menurut kemenang teori Islam itu menyelesaikan perbedaan fikih. Imam Ahmad begini, Syafi'i begini, Malik begini, Hanafi begini. Ya, namanya hakim, hakimnya di Indonesia ya. Kemenang itu memutuskan kita menggunakan ikhtilaful maqalid versinya Imam Syafi'i pakai. Nah itulah yang hari-hari kita biasa mungkin fikirnya Hambali, boleh kali ini mengikuti fikih Syafi'i karena untuk menghilangkan beda pendapat. Ini Pak, jadi memang panjang dari pengurusan kaitan dengan fikih ya. Tapi kita kalau mengacu kepada pemerintah kombinasi hukum Islam ini sah dinikahkan. Ya, tetapi tetap berdosa. Ada perwalian itu tidak ada bagi anak zina kepada bapaknya. Ya, mulai kalau itu nanti ketika menikah, maka serahkan kepada hakim. Tapi kalau tadi urusan atas nama akte di Indonesia itu keluar karena Indonesia menganut tadi KHI kombinasi hukum Islam. Kalau dalam madzhab Syafi'i dirinci, kalau anak itu lahir kurang dari 6 bulan, ya setelah pernikahan, misalnya nikah bulan Desember akhir atau Desember awal, nanti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei lahir, anak ini pasti hasil zina. Kalau lahirnya Mei, Juni, Juli akhir ini atau Juli awal, lewat dari 6 bulan, itu dianggap bukan anak hasil zina. Islam. Walau Islam, ini namanya pendapat fikih. Nah, bagaimana menyelesaikannya Pak? Lebih selesai aman memang di urusan agama. Ini menyelesaikan khilaf. Bukan menganggap selesai dosanya, dosa tidak bisa selesai kecuali dengan taubatan nasuha kepada Allah. Ini soal fikih nanti kaitan dengan administratif hak dan kewajiban seorang saya. Ya.
Kalau sudah begini, ya dia kata Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Nah, berikutnya nanti permasalahan nafkah iddah. Ini ayat ke-6 dibahas nafkah iddah. Nafkah iddah itu apakah ada ketentuannya atau saat termo itu saat ikhlas atau ikhlas positif atau orang ikhlas apakah itu ada ketentuannya, ada nanti dibahas insyaallah pada pembahasan berikutnya. Nanti juga ada ayat yang ini sering dipakai bukan pada konteksnya, nanti ya, ini akan dibahas insyaallah tentang infak. Orang pakai dalil ini biasanya yang pakai dalil ini pakai tugas lazis ya. Lembaga amil zakat banyak donasinya pakai ayat ini. Liyunfik itu saat min saat. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Diterjemahkan pancinglah rezekimu dengan sedekah. Ya. Padahal ayat ini bicara tentang talak, diperkosakan sedekah, dipaksa oleh ayat ini pakai untuk sedekah ya. Dan saya pernah lihat sendiri ini ya. Mungkin pakai ini di sebuah kota infak gitu ya. Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Ayatnya ini gitu. Ayat At-Tolak, ayat ke-6 dan 7 ya. Awal Islam, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.